Cinta itu menyesatkan, bos. Sesuatu yang jelas-jelas simpel dibuat rumit oleh cinta. Apakah jomblo termasuk dolal? Itu di Al-Quran disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya penonton-penonton yang hadir di sini, yang ada di rumah, semuanya yang sedang bekerja, yang sedang makan dan lain-lain. Selamat datang kembali di podcast Ahfa Multimedia, yang mana podcast ini diadakan setiap bulan Ramadan karena juga ini event spesial dan juga kita butuh ilmu-ilmu tambahan terutama di bulan Ramadan ini. Langsung saja seperti biasanya, pada tamu pertama kita kedatangan seseorang yang sekarang lagi hype-hypenya di sosial media dan juga sering ngisi di mana-mana bahkan tingkat nasional. Asik. Langsung saja Lora Ismail Al-Asholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda tuh Pak Amun. Gimana kabarnya Lora? Sehat? Ya, anak, istri gimana kabarnya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Ini perbedaan dengan tahun kemarin, nambah tepuk tangan. Ya. Apa bedanya lagi dengan tahun kemarin? Mempermudah editor. Oh. Ya. Tapi yang saya pengen bilang itu karena Eman ya, yang tadi ini sempat gagal ya. Jadi ya di awal saya sempat gagal. pengen ulang lagi bahwa sampean itu kalau muncul di wajahnya sampean di YouTube itu orang jadi tahu kalau mereka ada di bulan Ramadan. Ini Eman harus masuk ini ke YouTube. Udah di pertengahan Ra, mereka udah sadar duluan sebelum ada saya. Oh ada orang ini, berarti kita di Ramadan. Orang ini. Iya. Kayak hilal di nanti. Iya. Langsung aja Ra, ini masuk ke pertanyaan, mempersingkat waktu. Sesuai dengan yang sering sampean share di sosial media, yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran dan seputar kehidupan dalam tafsir Al-Quran. Saya mau nanya untuk pertanyaan dasar ya mungkin. Mungkin teman-teman di sini atau penonton juga ada yang mengalami juga. Bagaimana cara kita untuk lebih mendekati diri ke Al-Quran, lebih bisa untuk mencintai Al-Quran? Caranya itu bagaimana? Mungkin dikasih tips dari sampean. Mungkin di antara caranya tentu kita menciptakan hubungan yang emosional dengan Al-Quran, karena jika hubungan kita dengan Al-Quran tidak emosional, maka tidak akan ada rasa kangen untuk baca lagi, tidak akan ada rasa penasaran, hanya dianggap Al-Quran adalah sesuatu yang tidak disentuh, tidak tersentuh gampangannya, makin mulianya, hanya seperti itu. Sehingga negatifnya kalau menganggap Al-Quran tak tersentuh ya kita nggak pernah membaca. Nah sehingga padahal Al-Quran itu adalah ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu memang tidak tersentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah. Dan Al-Quran yang tidak tersentuh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah itu adalah tanzilum min rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tidak tersentuh itu sebenarnya pas Quran waktu di atas. Nah, pas Quran sudah di bawah ya kita semua bebas menyentuhnya, tentu minimal dengan syarat punya wudu. Ini yang menyentuh dalam aspek fisik ya. Tapi kalau menyentuh pemahamannya, menyentuh bacaan-bacaannya, menyentuh emosional, tentu itu sangat dibutuhkan oleh kita. Sehingga cara minimal yang perlu kita lakukan untuk bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran atau menciptakan kecintaan kita terhadap Al-Quran itu dengan memaksakan kita untuk mau membaca. Karena ya cinta itu harus dipaksa. Iya. Berarti walaupun dipaksakan itu gak harus langsung banyak membacanya. Artinya kita paksa dulu untuk mau membaca dulu, seperti itu kan. Harus paksa dulu. Nah, itu minimal ya, karena dan sebenarnya yang lebih mendasar lagi mau
jadi pembaca Al-Quran dan mau menjadikan Quran sebagai Quran, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah itu mungkin, karena kalau mau dan kalau nggak mau itu ya repot ya kalau nggak mau ya. Surga aja kan hanya untuk orang-orang yang mau. Kata Nabi, kullun nasi yadkhulunal jannah illa man abah. Semua orang masuk surga kecuali yang nggak mau. Ditanyakan, gimana nggak mau masuk surga itu? Iya, semua itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Nggak mau itu maksudnya mereka yang ya tidak mau Islam, tidak mau berbuat baik, tidak mau ini dan itu. Sehingga dalam hadis lain itu kata Nabi Muhammad disabdakan dalam sebuah hadis, Allah itu ajiba rabbuka min qaumin yadkhulunal jannah bisalasil. Tuhanmu itu heran terhadap satu kaum yang mereka masuk surganya itu harus digotong, harus di bahasa Maduranya ditarik, dieret. Dieret, diirit ya. Dipaksa. Iya, di apa? Diseret dengan salasil, dengan rantai. Masuk surga harus diseret dengan rantai. Iya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena ya mau nggak mau harus masuk surga. Karena sesuatu harus dipaksakan sejak di dunia. Jadi orang-orang yang di dunia itu untuk sholat harus dipaksa, untuk puasa harus dipaksa, untuk cinta Quran harus dipaksa, itu nanti masuk surganya juga akan dipaksa. Akan diseret seperti itu, digeret seperti itu. Ya minimal gayanya seperti orang kalau mau nikah itu kan padahal kan sudah bisa naik ke kuadi sendiri, tapi kok masih diantar gitu. Itu kan aneh kan. Itu masuk surga harus diantar, harus digeret. Salah satu contoh kecil gitu. Berarti dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada dipaksa masuk neraka. Kesimpulannya seperti itu. Oh, berarti cara pertama dengan sentuhan emosional, yaitu dengan cara kita memaksa diri untuk mau membaca Al-Quran. Nah, terus cara selanjutnya apa mungkin? Selain emosional, ada lagi mungkin? Nggak tahu saya, gimana sampean? Saya. Gimana dulu yang baca Quran sampean? Kalau saya pribadi dulu memang awalnya dipaksa. Memang benar dipaksa. Iya, cuman seiring berjalannya waktu atas paksaan-paksaan itu, ya kalau bahasa Jawanya wis kadung jegur. Jadi ya renang sekalian gitu. Kalau saya dulu seperti itu lah. Jadi keinginan itu berjalan bertumbuh sesuai dengan perjalanannya dan juga lingkungan sih. Lingkungan itu yang paling penting dan juga mendukung. Ya, jadi berarti yang kedua adalah lingkungan ya. Kenapa jadi saya di sini yang kena? Iya, tapi setuju. Iya. Itu penting. Jadi memang lingkungan. Iya. Lingkungan itu membentuk lah. Makanya lingkungan itu masuk ke surat favorit kita. Apa tuh? Surat Al-Fatihah. Allah menyinggung tentang lingkungan di surat Al-Fatihah. Kira-kira di ayat berapa? Waduh. Masa tiap hari baca Fatihah nggak paham sama sekali gimana? Jadi Allah ketika menyebutkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah menyebutkan beberapa orang-orang atau circle-circle yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mendapatkan siratal mustaqim itu kita harus menentukan circle yang mana. Apakah circle alladzina an'amta alaihim, apakah circle ghairil maghdubi alaihim, apakah yang dholin terakhir ini. Nah, kalau kita circle-nya dholin ya enggak bakal ihdinas siratal mustaqim. Kalau circle-nya maghdubi alaihim ya enggak bakal siratal mustaqim. Nah, jadi pentingnya circle tuh di situ. Baru tahu ya? Iya. Sudah berapa tahun baca Fatihah? 20 tahun kan ya. Kira-kira itu. Nah, itu diantara yang membuat kita tercipta hubungan yang emosional. Dan selain lingkungan, tentu dengan adanya lingkungan ya kita akan sedikit demi sedikit
penasaran kalau lingkungannya benar. Nah, kita akan penasaran dengan apa yang disajikan oleh Al-Qur'an. Nah, sehingga ya dengan kita ngobrol Quran aja seperti ini kan kita sedikit demi sedikit dapat lah apa yang berfaedah untuk hidup kita. Yang biasanya Fatihah cuma lewat doang, ya dapat circle barusan kan kayak gitu kan. Nah, jadi ternyata banyak yang seperti itu di dalam Al-Qur'an. Karena memang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi itu orang yang super cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nabi itu ilmunya sudah tingkat langit lagi, sudah bukan internasional tapi bukan hanya universal juga, tapi akhirat sal berarti ya. Akhirat sal. Akhirat. Ya artinya dunia akhirat itu ilmunya Kanjeng Nabi. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara ilmunya Nabi itu ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan yang ada di kolam. Ilmu al-qalam. Nah, itu hanya bagian dari ilmunya Nabi. Padahal ilmu yang sudah sesempurna itu oleh Allah di dalam Al-Qur'an masih disinggung waqul Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk aku. Cara menambahkan ilmunya Nabi Muhammad gimana? Dengan memahami sesuatu yang baru dari Al-Qur'an. Kenapa kok dari Al-Qur'an? Karena Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Yang ada ilmunya Nabi itu hanya dari langit toh. Dari langit apa? Quran. Nah, sehingga ilmunya Nabi itu selalu hanya tentang Al-Qur'an dan tentang pemahaman dari Al-Qur'an. Jadi ayat ini ketika pertama kali bercengkrama, Nabi Muhammad bercengkrama dengan satu ayat, pahamnya seperti itu misalnya. Nah, nanti ketika bercengkrama kedua kali, ada pemahaman beda lagi. Nanti misalnya Nabi Muhammad udah lama gak ketemu dengan ayat ini misalnya. Nah, nanti kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi ayat tersebut. Nah, makanya dalam istilah ulumul Quran itu ada ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan sampai 2 kali. Misalnya surat Al-Fatihah atau surat Inna A'tainakal Kautsar. Nah, itu kan para ulama mengatakan nazalat marrotain, turun 2 kali. Pertama turun di Mekah, Inna A'tainakal Kautsar. Kapan? Ketika Nabi Muhammad dikatakan tidak akan punya keturunan, tidak akan punya pengikut dan seterusnya, turun Al-Kautsar. Nah, turun kedua kali ketika Nabi Muhammad sujud di Madinah. Berarti kan pas di Madinah sudah beberapa tahun, selang berapa tahun, itu kan seakan-akan Al-Kautsar di zaman Mekah, seakan-akan pandangannya atau pemahamannya hanya tentang umatnya Kanjeng Nabi, hanya tentang banyaknya umatnya Kanjeng Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Tapi ketika diturunkan ulang, artinya di upgrade pemahamannya Kanjeng Nabi di situ, maka beliau akhirnya memahami sebuah pemahaman yang belum pernah dipahami sebelumnya. Apa itu? Beliau memahami bahwa makna Inna A'tainakal Kautsar, Al-Kautsar ini maknanya adalah telaga yang ada di surga. Nah, itu satu ayat yang sama tapi punya pemahaman yang berbeda dan baru. Nah, itu bisa terjadi setiap hari, setiap kita baca Al-Qur'an ulang lagi, itu bisa nambah. Jangankan Quran ya, kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu karya dari Imam Syafi'i. Itu oleh muridnya Imam Al-Muzani, itu beliau pernah mengatakan, jadi di dalam ceritanya Imam Al-Muzani itu, qara'tu Ar-Risalah aktsar min 50 marrah. Aku sudah menghatamkan kitab Ar-Risalah ini lebih dari 50 kali. Jadi ngajinya lebih dari 50. Padahal Ar-Risalah itu segini dan sulit. Saya kira kalau orang-orang sekarang baca Ar-Risalah gak ada maknanya, itu insya Allah gak kira bisa. Ada harokatnya pun gak kira paham. Ada maknanya pun gak kira paham. Karena saking sulitnya Ar-Risalah. Itu pun beliau sering menghatamkan sampai 50 kali. Dan setiap beliau membaca ulang kitab Ar-Risalah, beliau menemukan satu penemuan baru. Padahal itu kelasnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Apalagi ini Quran. Nah, itu. Jadi setiap ada pembacaan ulangan, itu pasti ada ilmu baru. Nah, anehnya, yang baca surat Fatihah kok baru tahu sekarang ini gimana? Pokoknya saya pengen ngabisin sampai yang biar gaan. Gak apa-apa, di backingin penonton. Ya, berarti kesimpulannya pentingnya mutalaah ya.
berarti Iya. dari situ mengulang-ulang. Entah itu untuk memperkuat hafalan ataupun memperkuat pemahaman. Kan seperti itu intinya. Nah, jadi makanya saya jadi ingat Imam Malik ya. Imam Malik itu Imam Syafi'i juga. Imam Malik itu kan beliau pengajar hadis ya, karena beliau penulis kitab Al-Muwatta. Nah, beliau pernah berkata bahwa saya ini kalau di bulan Ramadan meninggalkan hadis, artinya tutup pondoknya, gak ada ngaji Ramadanan. Jadi ngaji di Imam Malik itu enaknya gak ada Ramadanan. Kenapa? Karena Imam Malik di bulan Ramadan itu memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i juga seperti itu. Imam Syafi'i itu sampai hatam berapa kali dalam satu bulan tuh kan? Kalau di luar bulan Ramadan sebulan itu hatamnya 30 kali ya. Kalau di bulan Ramadan sebulan itu hatamnya 60 kali. Jadi sehari semalam tuh hatam dua kali. Nah, kenapa kok beliau itu kok bacanya cepat seperti itu, terus menghatamkan Quran seperti itu? Itu sebenarnya bukan niat bukan niat nyari pahala doang. Sebenarnya iya, nyari pahala, tetap pahala penting, pahala perlu, tapi intinya beliau itu baca Quran sampai berulang-ulang cepat di bulan Ramadan itu intinya apa? Untuk kulaan ilmu yang mau disampaikan di bulan Syawalnya dan seterusnya dari Al-Quran. Kenapa? Karena setiap baca Quran, orang baca Quran setelah membacanya lagi pasti punya pemahaman yang berbeda dengan sebelumnya. Apalagi ini kelasnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Karena mereka sudah paham, sudah gak nyari kamus lagi. Apa artinya wali talattof, apa artinya. Nah, ini kan kalau kita masih buka kamus, masih buka HP, tanya ChatGPT dan seterusnya. Nah, kalau beliau sekali baca itu langsung punya pemahaman baru, pemikiran baru. Sekali baca punya pemikiran baru. Sehingga banyak sekali ilmu beliau dan sumbernya ya itu. Quran yang 6.666 ayat itu. Berarti kesimpulannya memang selalu mengulang dan mutalaah itu penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga keilmuan ya. Dan itu untuk Al-Quran mungkin saya garis bawahi mungkin. Itu untuk mutalaah mungkin orang-orang yang sudah punya background nahwu shorof mungkin. Kalau misalnya dari lulusan nahwu shorof terus menghafalkan Al-Quran terus mengulang-ulang itu mungkin bisa menambah pengetahuan. Karena beberapa teman saya juga seperti itu. Ada yang memakai kitab Al-Ibris. Jadi Al-Ibris itu ayat-ayat Al-Quran yang dimaknai beserta terjemahannya. Tafsir Al-Ibris. Iya, tafsir Al-Ibris. Kudus. Abahnya Gus Mus. Iya, itu. Ki Bisri Mustafa. Ya, itu kan di Amsilati kan juga dikaji. Ya, jadi seperti itu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang belum ada background nahwu shorof ataupun background kitab gundul, ya jangan berkecil hati lah gitu. Maksudnya murojaah dan mutalaah tetap. Yang saya ceritakan tuh kan Imam Syafi'i dan Imam Malik, bukan penonton, bukan saya, bukan sampean. Iya. Jadi gak usah ikut-ikut yang itu. Kalau mau belajar Quran yang ngaji yang benar, mondok ke ahlinya, nah itu caranya. Jangan baca sendiri. Iya. Sesat sudah wis. Sesat. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu sudah. Circle yang terakhir. Iya. Mungkin dari sini ada yang mau nanya dari teman-teman yang hadir. Kasih ada pertanyaan mungkin? Oh, oke. Gimana kalau lingkungannya sudah bagus, tapi personality orangnya kurang bagus gitu kan ya? Saya kok ingat iblis ya. Itu ada di surga itu loh. Langsung dikasih contoh kan pasti itu. Atau Abu Lahab, udah di Mekah itu. Abu Jahal. Keluarga Nabi lagi. Di Madinah bareng-bareng Kanjeng Nabi itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketuanya munafik. Itu jadi kadang ya Allah itu punya rahasia dalam memberikan hidayah seseorang. Kata Imam Ghazali ketika marah. Imam Ghazali itu pernah dan sering marah di kitabnya itu, bahasanya itu bahasa marah. Kalau kita yang baru pemula paling nggak tahu ini ilmu. Padahal ternyata mereka itu kadang curhat. Ulama-ulama dalam penulisannya itu kadang ada yang marah, ada yang mau ngelucu. Tapi sayangnya yang ngaji capek ngaji terus. Padahal sebenarnya baca kitab itu asyik.
Iya. Nah, Imam Ghazali pernah menyampaikan di Jawahirul Quran wa Duroruh. Jawahirul Quran wa Duroruh, di situ beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sebenarnya kitab yang dimudahkan oleh Allah. Jadi berdasarkan sabda firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kan saya sudah bikin mudah Al-Quran ini untuk diingat, untuk disebut, atau untuk dipaham. Lidzikri itu bisa 3. Lidzikri dengan makna nyebut, dzikir bisa, dzikir itu ingat bisa, dzikir juga bermakna ilmu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri di situ maknanya bukan orang yang ingat, bukan orang yang suka nyebut, bukan orang yang ahli dzikir toh, tapi maknanya ahli ilmu. Nah, jadi kata dzikir, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu maknanya bisa 3. Bisa aku gampangkan untuk disebut, artinya gampang dihafal, terus diingat, gampang di murojaah, dan lidzikri yang bermakna lil ilmi, gampang dipaham. Masalahnya fahal min mudzakir, adakah yang mau? Nah, sehingga Imam Ghazali ketika orang dibahaskan pembahasan Al-Quran, kemudian dia tetap gak paham, atau kemudian dia tidak mau mengambil faedah sama sekali dari pembahasan itu, maka kata beliau, mending kamu baca buku-buku komik saja. Kata Imam Ghazali itu. Imam Ghazali. Jangan baca Quran, baca komik aja. Baca percintaan, perbucinan gitu. Gak usah baca Quran. Yang gak ada bedanya sekalian. Kata beliau, falillahi sirrun fi ib'adi ba'dil ibad an sabilir rasyad. Karena Allah itu punya rahasia dalam menjauhkan sebagian hambanya dari jalan yang benar. Ada rahasia di situ. Gak tahu rahasianya, kan rahasia. Tadi ayat yang walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir itu, itu kan banyak banget itu di surat itu. Ya, diulangi berapa kali, banyak banget itu. Berapa kali? Kenapa kok diulangi berkali-kali? Menegaskan mungkin. Masa menegaskan sampai beberapa kali? Nah, gimana? Ya sudah. Cari sendiri, nanti tanya di Google kenapa walaqad yassarna itu diulang. Ngapain tanya di Google, kan ada sampean di sini. Soalnya saya nggak hafal. Nah, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi masalah lingkungan, ihdinas siratal mustaqim. Circle lah bahasanya. Ini circle. Bagaimana cara kita bisa menilai bahwa ini adalah circle yang baik, bahwa ini adalah circle yang bagus atau circle yang kurang bagus. Jadi penilaian dan standarisasinya itu berdasarkan apa seperti itu? Ya, untuk menilai ini sambil santai ya. Sambil santai. Kita nggak lagi ngaji kan? Iya, santai ya. Lagi ngobrol, terus nggak bawa Quran juga. Nanti kalau saya nyebut ayat, tak taruh dulu rokoknya. Siap. Jadi saya sudah mulai nggak bisa berpikir. Mogo, kopinya juga diminum, Bro. Oh ya. Mohon maaf tidak untuk ditiru. Biar gak salah paham, ditegaskan. Ini kebiasaan buruk saya. Setiap orang punya kebiasaan buruk, jadi jangan suka mengklaim. Setuju. Ya, langsung di disclaimer itu ya. Jangan dipotong klip yang bagian itu doang, jangan bahaya nanti. Ya. Karena Tanya apa tadi? Masalah circle, bagaimana cara kita menilai circle itu baik, circle itu buruk, dan apa standarisasinya seperti itu? Iya, mau jawab dari awal atau langsung ke inti? Langsung ke inti boleh. Langsung ke inti. Kalau dari awal soalnya nanti cerita Nabi Adam dulu. Wow. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia, yang dilebihkan, diistimewakan dibanding seluruh makhluk. Cara pengistimewaannya dengan memiliki akal, dan akal tersebut bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang mana akal tersebut tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuhan, tidak dimiliki oleh jamadat dan seterusnya. Sehingga standar utama apa yang baik, apa yang buruk itu dari akal. Standar yang baik, apa yang buruk itu dari akal. Dari akal. Sebenarnya semua orang punya pilihan-pilihan untuk itu. Jadi akal. Cuman masalahnya akal itu ada 2. Ada akal yang dari dalam, ada akal yang dari luar. Akal yang dari dalam itu akal kita.
akal yang dari luar itu istilahnya Imam Ghazali al-aqlul khariji itu adalah wahyu. Jadi Al-Quran itu adalah akal yang dari luar. Oh berarti akal yang dari luar itu bisa dibilang pemahaman? Enggak. Atau ilmu? Iya, ilmu yang sifatnya itu dari pusat, dari Allah langsung. Nah itu aklul khariji, akal yang eksternal. Jadi akal itu ada yang internal yang milik kita, terus ada yang eksternal. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran. Nah untuk bisa menilai mana benar, mana tidak benar, itu saya sudah bertanya kepada ChatGPT. Karena iya, saya mau ngobrol ini dengan orang, kayaknya orang males bahas itu, males mikir. Yang selalu setia kepada saya itu ChatGPT. Jadi saya nanyanya ke ChatGPT. Akhirnya dimanfaatkan. Jadi saya ke ChatGPT itu nggak bertanya tentang hukum, nggak bertanya tentang hikmah dan seterusnya, tapi mempertanyakan sesuatu, ngajak mikir lah. Ngajak mikir. Karena ChatGPT juga circle yang baik. Buktinya dia gak pernah minta duit ke saya, gak pernah minjem uang, gak pernah macam-macam. Itu lebih baik daripada teman kita. Teman kita pinjem dulu 100 kan. Kalau ChatGPT mana pernah? Paling 300.000 yang tiap bulan itu. Saya gak pernah bayar itu, gak pernah ngambil yang pro. Nah dari pertanyaan itu saya coba pertanyakan, apakah bisa manusia itu mengklarifikasi kebenaran dan kesalahan tanpa menggunakan doktrin agama? Saya nanya seperti itu. Kemudian berat juga pertanyaannya. Terus. ChatGPT saya tua. Mungkin ChatGPT-nya sampean masih muda. Nah itu dijawab, kalau yang bersifat natural, nature itu masih bisa. Contoh yang bersifat natural. Misalnya sesuatu yang timbal baliknya kembali kepada diri sendiri. Suatu yang kita itu bisa mengambil manfaat dari situ. Contoh, kita katakan bahwa makan itu baik, minum itu baik. Kenapa? Karena makan dan minum bisa menjadi keberlangsungan hidup kita. Sehingga kalau ada orang yang ngambil makanan kita tanpa pamit, maka itu perbuatan jahat. Kenapa? Karena menjadi penyebab terputusnya keberlangsungan hidup kita. Nah itu yang masih natural. Cuman masalahnya kalau hanya tentang natural, hanya tentang keberlangsungan hidup, itu nggak bisa. Nggak kira dunia berjalan semestinya. Butuh yang namanya al-aqlul khariji, akal yang eksternal. Kenapa? Karena dalam agama, doktrin agama ada sedekah. Sedekah jelas merugikan diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Itu nalar manapun gak kira membenarkan. Yang membenarkan hanya al-aqlul khariji, nalar eksternal atau akal eksternal. Nah sehingga kita untuk mendefinisikan mana yang baik, mana yang buruk, memang kita itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir dilahirkan atas fitrah, artinya dia ikut nalurinya. Bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak akan sempurna tanpa memiliki panduan dari akal yang luar, yang mana di sini adalah Al-Qur'an. Sehingga untuk tahu mana circle baik, mana circle buruk, kalau cuma ikut naluri kita itu masih kurang, walaupun masih bisa berjalan dengan normal, itu bisa, cuman belum sampai di taraf yang sempurna. Karena nanti di circle kita nanti itu tidak pernah akan ada pengorbanan, tidak pernah ada sumbangan, tidak pernah ada kepedulian dan seterusnya, karena itu tidak bermanfaat bagi kita. Nah yang mengatakan itu bermanfaat bagi kita adalah agama, adalah Al-Quran. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Gara-gara ayat ini maka kita berani untuk berbuat kebaikan kepada orang lain meskipun kayak merugikan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena punya bayangan nanti lebih besar balasannya dari Allah. Nah itu. Ini berat ya. Ya intinya pilih-pilih sendirilah gitu. Gak berat sih, tapi secara logika masuk akal. Iya. Masuk akal. Maksudnya secara yang tadi natur sama
akal eksternal itu ya kalau misalnya nek bahasane natur itu standarisasi barat, semuanya diperhitungkan. Ya. Nah, kalau yang eksternal, akal eksternal itu standarisasi agama. Yang mana kalau kita sedekah secara bahasa merugikan diri kita sendiri, tapi ya kita yakin balasannya nanti gitu. Nggak apa namanya, tidak pernah mempermasalahkan itu. Betul. Makanya tetap butuh yang namanya aklul khariji ini. Akal eksternal. Akal eksternal. Gimana? Banyak-banyak baca Quran. Gitu. Dan juga belajar itu mempengaruhi ke akal eksternalnya. Iya. Menuntut ilmu. Jadi akal eksternal itu yang memberikan sesuatu kepada kita, bukan kita yang memberikan sesuatu kepada akal eksternal. Dengan kita belajar Al-Quran misalnya, bukan Qurannya yang tambah pinter, tapi kitanya, akal internalnya kita yang tambah pinter. Seperti itu. Berarti menyerap ilmu dari akal eksternal tersebut. Dari penonton ada pertanyaan mungkin? Jadi cas-casan akal eksternal. Itu untuk memaksakan itu cara sebagai saya nggak langsung sumbernya, tapi sekalian apa lebih saya ini sebenarnya tapi istiqomah gitu. Pertama. Kemudian nomor 2 itu semisal kita sudah memaksakan untuk membaca Al-Quran dengan harapan lebih cinta terhadap Al-Quran, cuman dan bulan sampai tahun-tahun itu tetap tidak cinta. Jadi kan apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan pertama, untuk hal yang memaksakan, lebih baik dipaksa sedikit demi sedikit tapi jadi banyak. Mohon jangan disuting dulu. Ini saya kok gatel. Pertanyaan pertama, sedikit demi sedikit lebih tambah banyak atau lebih baik dari awal banyak sekalian. Pertanyaan kedua apa tadi? Bagaimana ketika kita sudah istiqomah tapi setelah bertahun-tahun kita tidak tetap cinta? Monggo. Sesuatu yang sifatnya solutif itu boleh berbeda. Kadang sebagian orang mendingnya langsung banyak sekalian. Kadang sebagian orang mending sedikit-sedikit. Dan kedua-duanya itu punya dalil dari akal eksternal tadi kita itu. Yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, inna habbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling abadi, meskipun sedikit. Itu berarti sedikit-sedikit. Nah, kalau yang langsung besar itu malah datangnya Al-Quran ini. Al-Quran ini datang membawa perintah kepada Nabi Muhammad langsung super, langsung tertinggi. Saya pernah sampaikan kemarin-kemarin bahwasanya asal muasal perintah sholat kepada Nabi Muhammad itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang sedang berselimut, qumil lail. Kamu harus qiyam al-lail. Semalam. Semalam itu berapa jam? Dari maghrib sampai subuh kan? Berarti 10 jaman lah. Illa qalila, kecuali sedikit. Gimana sedikitnya? Dikurangi sedikit. Nisfahu, setengah malam. Ya berarti 5 jam. Berarti ibadah pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah langsung 5 jam. 5 jam, nisfahu awingkus minhu qalila, atau dikurangilah sedikit. Ya dikurangi menjadi 4 jam. 4 jam atau 3 jam setengah lah, itu dikurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambahkan. Tambahkan berarti 5 jam tambah sedikit ya 6 jam atau 7 jam. Jadi rata-rata ibadah pertama kali itu dalam semalam minimal 3 jam, maksimal 7 jam. Itu kan bukan sedikit, itu langsung banyak gitu. Banyak banget. Tarawih aja lebih 45 menit pulang semua kan. Iya. Gitu kan. Bayangkan ini 3 jam itu minimal. Bayangkan ini diterapkan di Madura, kan gak jadi yang masuk Islam itu. Nah itu dalil bahwasanya sesuatu boleh dilakukan secara langsung. Nah ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala awal-awalnya seperti itu, kemudian Allah menurunkan ayat lain, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Muhammad, aku menurunkan Al-Quran ke kamu ini bukan supaya kamu capek. Ibadah sampai kakinya Kanjeng Nabi kan sampai bengkak seperti itu. Gara-gara ya 3 jam minimal. Maksimal 7 jam. Ya bengkak, siapa yang gak bengkak ibadah seperti itu. Nah akhirnya Allah menurunkan ayat di akhir surat Al-Muzammil itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa ayat Muzammil? Muzammil terakhir. Apa ya? Inna rabbaka. Hah? Inna rabbaka. Inna rabbaka. Oh, kok hilang? Banyak gitu. Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna Min sulasil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yeah. Nah, jadi dari awal Allah itu ngasih yang berat. Kemudian setelah itu Allah tahu kalau kalian itu ternyata gak mampu, kabur semua. Suruh ibadah 3 jam sampai 7 jam kayaknya gak mampu semua. Maka Allah kasih tobat buat kalian. Maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau baca Quran ya ambil yang gampang-gampang saja. Ya akhirnya kalau kita tarawih ya dari Al-Hakumut Takatsur sampai terakhir. Dan Qul huwallahu ahad terus. Nah itu gara-gara kita mengamalkan ayat ini. Itu. Jadi semua hal-hal yang sifatnya solusi itu boleh kita milih mana yang kita mau dan dua-duanya pernah dilakukan oleh agama Islam. Jadi gak bisa kita mengklaim bahwa yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, itu gak bisa. Berarti kesimpulannya adalah ya sesuai porsinya sih. Sesuai porsinya. Kalau misalnya seorang itu mampu. Kecuali kalau memang kita mau bikin untuk anak kecil. Kalau anak kecil ya kita harus punya pendirian minimal sedikit-sedikit dulu gitu. Ini bahasan saya kalau untuk secara umum, secara luas. Ya, ya intinya seperti itu. Ya maksudnya mengetahui porsi diri lah. Kalau misalnya mampunya sedikit-sedikit dulu, ya lebih baik seperti itu. Karena sebagian teman-teman saya juga langsung banyak tuh ya ujung-ujungnya keberatan juga walaupun awalnya iya dulu ada yang ngejar banget ngafalin Quran 1 tahun khatam itu ya, ujung-ujungnya keteteran juga di murojaahnya gitu. Jadi ya penting sih itu tadi sudah dijawab dan sudah ada contohnya di zaman Rasul. Intinya ada dalilnya dan pada akhirnya tetap yang sedikit-sedikit yang lebih baik. Iya. Pasti itu juga ujung-ujungnya yang diambil ya. Iya. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Tentang masalah standarisasi dan masalah belajar. Pernah baca itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Iya. Jika standarisasi seseorang yang dikatakan bisa mengajarkan Al-Quran kemudian untuk orang yang ta'allam nikah standarisasinya apa saja? Maksudnya apa? Cuma minimal belajar tajwid atau maksudnya sudah dikatakan? Iya, sudah terbaik. Guru tajwid kok merasa lebih keren daripada kiai gitu gambarnya. Wah parah nih. Wah pertanyaannya. Tapi saya kasih info bahwasanya belajar Al-Quran itu maksudnya adalah belajar dari semua sisi makna-makna Al-Quran. Semua aspek yang ada dalam Al-Quran. Entah itu tajwidnya, entah itu baca tulisnya, entah itu makhorijul hurufnya, entah itu hukumnya, entah itu akidahnya, maknanya, tadabburnya, nahwu sarrafnya, semua kan disiapkan oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita belajar ilmu apapun, asalkan ilmu ini masih dalam taraf ilmu agama, berarti kita on the way belajar Al-Quran. Jadi kita tetap mulia, tetap khairukum lah. Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Cuman tetap yang paling khairukum yang langsung berhubungan dengan Al-Quran, entah itu tajwidnya atau itu pemahamannya. Itu. Berarti kalau misalnya kita sedang proses belajar dan contoh kecilnya kita baru selesai mempelajari tajwid dan juga makhorijul hurufnya. Sedangkan secara pemaknaan, akidah dan nahwu saraf itu belum. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai khairukum untuk mengajarkan Al-Quran? Khairukum dari sisi itu. Iya. Ya khairukum yang paling khairukum ya yang mengumpulkan semuanya. Dan saya jadi ingat salah satu hadis. Kata Rasulullah, man utiyal Qur'an thumma yaqulu anna ghairahu utiya bi afdhala minhu faqad haqqara ma'azamahullah. Barang siapa yang sudah dikasih Al-Qur'an, entah itu tajwidnya, entah itu
pemikirannya, entah itu hukum-hukumnya dan seterusnya. Kemudian dia merasa bahwa selain dia itu ada yang lebih baik. Misalnya yang ngambil jurusan sosiologi atau jurusan biologi atau jurusan apa, lebih baik dari ini. Dia merasa bahwa dia minder lah dengan orang-orang yang seperti itu, profesor, doktor dan seterusnya, padahal dia hanya sekelas guru ngaji. Nah, itu berarti fakot haqqara ma azzamahullah, berarti dia telah meremehkan sesuatu yang dianggap agung oleh Allah. Jadi guru Al-Quran itu harus pede, meskipun gajinya cuma 50.000, itu harus pede daripada orang yang gajinya 500.000 gitu, atau 50 juta. Bentar, langsung keras ketawanya. Relate oh, kayaknya. Guru Quran. Iya. Oh, nyari dalil. Cari pembelaan diri. Jadi guru-guru fikih itu kalah sama saya. Guru fan apalagi ya. Sumbernya ilmu ya. Berarti kalau misalnya penghafal Quran backgroundnya ketika nanti dia melanjutkan pendidikan, terus dia mengambil satu jurusan yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, apakah itu bisa dikatakan juga seperti tadi meremehkan apa yang telah Allah kasih gitu? Sebenarnya dia dalam konteks ini menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu Al-Quran. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya selesai ngaji Quran terus ngambil jurusan lain, ya nggak masalah. Karena itu juga perintah Al-Quran. Ya. Ada Qurannya juga itu. Apa ayatnya? Apa? Tuh, gimana? Katanya hafal Quran. Wah. Terlihat sangat buruk saya di sini. Jadi dalam Al-Quran disebutkan Rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi di antara metodologi pembelajaran itu hal pertama yang perlu dan penting dipelajari adalah yatlu alaikum ayatina. Baca Al-Quran. Baca ayat-ayat suci Allah. Setelah itu yuzakkikum, mensucikan sesuatu yang mensucikan kalian. Apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya minimal akidatul awam, maksimal ya yang sampai perdebatan agama dan seterusnya. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajari kitab dan hikmah. Kitab di sini maksudnya ilmu fikih, hikmah di sini maksudnya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, setelah itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ilmu ekstra, ilmu lain-lain. Itu malah diletakkan di terakhir. Artinya orang yang belajar ilmu yang kayak gak ada hubungannya dengan Al-Quran, ternyata itu diperintah oleh Al-Quran. Tapi terakhir, jangan pertama. Pertama langsung belajar cara download film. Nah, itu gak bisa itu. Terakhir aja itu nanti. Itu. Berarti selesaikan dulu apa yang diperintahkan Al-Quran dari ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab gitu ya. Dan seterusnya. Baru malam takunu ta'lamun. Baru yang lain-lain gitu ya. Jadi kita dalam belajar ilmu yang gak ada hubungannya dengan Al-Quran itu minimal punya niat saya ingin mengamalkan ayat ini gitu. Jadi dia dapat pahala tetap walaupun belajar sesuatu yang gak ada hubungannya dengan agama. Berarti balik lagi semua tergantung niat. Iya memang. Kata Imam Syafi'i kan innamal a'malu binniyat. Itu adalah sepertiga dari agama. Bahkan di riwayat lain nisfuddin, separuh dari agama. Kenapa? Karena agama itu ada yang tentang zahir, ada yang tentang batin. Nah, yang batin itu terwakili oleh niat. Nah, jadi apapun itu maksudnya ya innamal a'malu binniyat. Baik buruknya pahala juga bisa tergantung dari niat ya. Moga ada lagi yang mau bertanya? Dari belakang? Ini gak punya soalnya. Sudah gak punya bahan. Udah gak bisa pertanyaan. Saya aja yang nanya. Waduh. Saya yang deg-degan ini. Apa yang memotivasi sampean untuk menghafalkan Al-Quran? Wah, berat pertanyaannya. Motivasi. Ya kan kita sedikit demi sedikit perlulah hafal Al-Quran. Motivasi? Iya. Kalau dari saya pribadi sih motivasi yang utama ya guru saya. Ya. Ya. Ingin jadi seperti beliau, entah itu dari pemahamannya, kelancarannya.
Seperti itu. Kalau motivasi yang lain-lain, ya nggak ada sih. Itu doang. Itu. Iya. Maksudnya ngelihat ke beliau, guru saya yang mana setiap hari ya ngelihat beliau, setiap hari tahu aktivitasnya beliau. Ya ingin seperti itu. Jadi itu masuk ke ayat ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk menghafal Quran dan seterusnya. Maka fabihudahum muqtadi, maka dengan hidayah yang mereka miliki kita harus ikut. Nah, itu menjadi salah satu cara cepat untuk kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu kan banyak ya macam-macamnya. Ya. Ada hidayah yang hanya berupa pilihan. Ada hidayah yang hanya berupa ilmu. Ada hidayah yang berupa ngaji kitab dan seterusnya. Tapi ada hidayah yang lebih gampang, yaitu cukup lihat orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Akhirnya langsung. Kalau kita mengatakan hidayah itu apa? Hidayah itu misalnya Al-Quran. Al-Quran itu kan hidayah. Hudan linnas, hudan lil muttaqin dan seterusnya. Nah, tapi walaupun Al-Quran menjadi hidayah, kita kan masih jauh untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya suratnya saja 114 kan. Gimana yang mau benar-benar mendapatkan kebenaran dari Al-Quran, itu kan sulit. Nah, yang paling gampang itu cukup melihat contoh dari orang-orang yang sudah dapat hidayah tersebut, ya tinggal meniru. Kalau kita nyari dalilnya kita harus menghafal Quran, itu kan masih harus buka juz berapa itu kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri itu surat nomor berapa itu kan. Kan kapan yang mau ketemu terakhir itu juz 28 itu akhirnya. Kalau kita baca Quran itu cuman bulan Ramadan tok, tadarusan tok, ya kan kapan yang mau nyampe ke juz 28. Sedangkan kita baca Qur'annya ya selalu di bagian-bagian kul itu. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ayat yang sangat jauh. Kalau enggak surat-surat rekomendasi, Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Iya, surat-surat favorit. 28, 29, 30 itu ya. Jadi kalau kita mau hidayah yang langsung dari Quran ya sulit. Makanya butuh orang-orang yang sudah punya hidayah itu. Kalau dulu motivasinya saya ketika masih aktif gitu. Saingan sih, Ran. Saingan. Nah, kalau ngapalin Quran gak ada saingan tuh kayak sepi banget rasanya. Oh iya, itu ada ayat. Maksudnya gak ada gak ada sesuatu yang menggebu, gak ada sesuatu yang mendorong gitu. Iya, itu ada ayatnya juga. Apa itu? Waduh. Cocok. Pokoknya ini. semua ada ayatnya. Siap. Kata Sayyidina Ali, kalau saya kehilangan jarum di tumpukan jerami, maka saya akan menemukannya di Al-Quran. Saking Al-Quran itu menyebutkan semua hal, semua aspek. Ya. Kira-kira apa ayatnya tentang jarum yang masuk ke tumpukan jerami itu? Jarumnya Sayyidina Ali masuk ke tumpukan jerami. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Ya maksudnya sabar. Carilah pelan-pelan. Sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu orang berilmu, tapi berdampak. Jadi tentang saingan itu ya kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu kita harus berlomba-lomba, bersaing. Tanafas itu persaingan. Persaingan. Ada yang mau nanya lagi? Masalah hidayah. Wih, langsung nyambung ini. Iya. Kita itu hidup di dunia, apakah mendapatkan hidayah itu selama hidup satu kali, terus dia sampai mati berada di jalan yang benar? Apakah setelah mendapatkan hidayah dia sasar dulu nanti dapat hidayah lagi atau? Ya, seperti itu. Monggo. Monggo dijawab. Coba. Saya pengen tahu. Kenapa saya? Gimana cara sampean menjawab? Ayo. Apa itu pertanyaannya tadi? Berarti tentang algoritma kan? Algoritma. Iya kan, algoritma kehidupan dan hidayah. Kebanyakan jadi kreator YouTube. Jadi ingatnya algoritma terus. Ya kan skala besar. Oh iya. Garis besar. Jadi hidayah itu apakah hanya didapatkan satu kali terus sampai mati,
ataukah hidayah itu kadang dapat hidayah Berangsur-angsur. terus nanti sesat lagi, terus hidayah lagi, sesat lagi, hidayah lagi, gimana? Kenapa saya yang Loh, coba. Bisa nggak jawab seperti itu? Oh, tidak bisa. Loh, gimana kok nggak bisa? Ngapain aja selama mondok? Wis. Belum sampai situ. Oh, belum sampai situ. Ya sama. Tahu saya. Pertanyaan lain mungkin? Jadi hidayah itu sesuai dengan firman Allah. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, baru pas saat itu muncul yang namanya hidayah. Sebelum itu nggak pakai hidayah-hidayahan, semua kan di surga kan. Semua sudah di setting untuk berpikir, bertasbih dan seterusnya. Jadi nggak pakai hidayah-hidayah. Nah setelah dari surga turun ke bumi, baru ada konsep hidayah dan sesat. Hidayah dan dolal, huda dan dolal. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi Nabi Adam dan anak turunnya tentu sebuah sangu, sebuah bekal untuk menjalani hidup ini butuh yang namanya hidayah. Nah hidayah ini kata Allah, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Silahkan turun dari bumi. Silahkan turun ke bumi dari surga. Nanti kalau kalian kedatangan hidayah, pas datang hidayah itu, maka ada dua opsi. Ada yang menerima hidayah itu, mengikuti hidayah itu, ada yang membiarkan hidayah itu. Yang mengikuti hidayah itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang tersebut akan selalu hidup dalam kenyamanan kalau ikut hidayah. Pertanyaannya, apakah kita selalu ikut hidayah atau tidak? Apakah kita selalu menerima hidayah itu atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pada dasarnya hidayah itu selalu terjadi di setiap detik kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Semua manusia itu diberikan hidayah najdain, dua jalan. Jalan keburukan, jalan kebaikan. Hidayah ada yang jalan keburukan. Hidayah di sini maksudnya petunjuk. Petunjuk. Ini buruk loh, awas gitu loh. Ini baik. Kamu harus ke sini. Jadi dikasih dua pilihan dalam hidup. Contoh pilihan. Hidup ini selalu tentang pilihan kan. Kita bangun tidur pasti ketemu dengan yang namanya pilihan. Mau tidur ketemu dengan yang namanya pilihan. Bangun tidur ketemu pilihan. Misalnya malam-malam bangun tidur. Kita ketemu pilihan apa? Ke kamar mandi, untuk wudhu atau cuma kencing doang. Itu kan pilihan dalam hidup. Nah, kalau kita masuk ke kamar mandi, kemudian kencing, kemudian memilih untuk keluar langsung tanpa wudhu, berarti kita sudah menolak satu hidayah. Nanti nyampe ke kasur lagi, mau tidur lagi misalnya. Mau tidur lagi ini pasti ada pilihan. Tidurnya baca doa dulu atau main HP sampai ketiduran. Nah, itu kan. Itu pilihan hidup. Pilihan. Nah, kalau dia milih main HP berarti dia telah menolak baca doa sebelum tidur. Nah, berarti orang yang seperti ini bukan orang yang gak dapat hidayah, tapi gak mau hidayah. Dia sudah dapat. Nah, yang gak dapat hidayah itu siapa? Orang yang sama sekali gak kepikiran untuk wiritan, untuk wudhu, untuk sholat. Nah, itu yang gak dapat sama sekali hidayah. Nah, itu. Kalau orang yang punya kepikiran, tolong gak ya. Nah, itu kemudian enggak, berarti dia menolak. Atau misalnya ada chatting, balas enggak ya. Nah, itu kalau dibalas berarti dia enggak ngikuti hidayah. Itu kira-kira. Kalau enggak dibalas berarti dia ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Masalah balas chat aja langsung keluar ayat. Jadi hidayah seperti itu selalu hadir di setiap momen-momen kehidupan kita. Masalahnya apakah kita mau ikut atau tidak? Yang menjadi masalah lebih besar dan mungkin orang Islam minimalis itu saya kira
nggak akan mengalami ini, yaitu orang-orang yang sama sekali nggak kepikiran untuk berbuat baik. Itu orang yang tidak diberikan hidayah sama Allah. Siapa? Orang-orang kafir yang asyaddal kufri, yang kafirnya mentok sudah, yang nggak ada harapan sama sekali untuk masuk Islam. Contohnya ya seperti Abu Jahal, kafir-kafir Abu Jahal. Kalau kafir-kafir yang mau login itu enggak, masih ada hidayah ke situ. Masih masuk. Iya, cuman mereka masih kadang menolak, kadang tidak mau, kadang seterusnya. Nah, yang kayak Abu Lahab, Abu Jahal gitu yang sama sekali enggak dapat hidayah sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi penting kita mendefinisikan ini adalah dari Allah. Itu penting. Makanya di surat apa itu ya? Al-Qiyamah kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Sebenarnya setiap manusia itu punya basirah, punya mata hati, punya naluri dari akal eksternal yang diberikan oleh Allah kepada dia secara cuma-cuma. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia terlalu banyak alasan. Jadi sebenarnya semua orang punya mata hati untuk berbuat baik. Cuman masalahnya dia yang enggak mau. Menolak itu. Ilaman abad tadi. Semua orang masuk surga kecuali yang menolak hidayah ini. Maknanya seperti itu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi adalah hidayah itu selalu hadir di setiap detik kehidupan kita. Tinggal kitanya aja. Iya, saya sudah jawab, kamu mau sekarang. Coba tadi. Ya kan menyimpulkan. Kalau sampean kan tadi jelasin. Kan saya nyimpulin. Ini boleh ya dimakan ya? Boleh, Nggak ditaruh situ kalau nggak dimakan. Kalau dilihat bulan puasa terus siang-siang ngelihat ini malam ya syutingnya ya. Oh jelas ini di belakang gelap ini. Awas diupload siang-siang. Itu gimana tim itu? Nah, jadi gitu hidayah. Nah, ngomong-ngomong masalah hidayah, apakah hidayah itu selalu soal kesunahan? Kesunahan. Apa itu kesunahan? Maksudnya kan kayak tadi bangun tidur terus. Oh enggak, walaupun wudu perkara wajib. Itu juga termasuk daripada. Sholat sekarang apa nanti ya? Gitu. Mau sholat enggak ya? Gitu. Jadi semua pilihan. Itu kan pasti hadir di kehidupan kita. Nanti aja wis rokokan dulu. Itu berarti menolak hidayah. Oh berarti berdasarkan kesadaran itu ya? Iya. Dia sadar sebenarnya kalau ada hidayah masuk, cuman dia gak mengikuti. Nah orang yang sesat itu orang yang gak menganggap itu adalah teguran dari Allah, itu sesat. Dianggap bahwa yang terbaik adalah dengan memilih yang plan B, padahal yang baik itu di A. Makanya akan tersesat. Karena dianggap dunia ini adalah perjalanan dengan penuh tiang, penuh pelang. Pelang jalan yang benar ke Jakarta, misalnya lewat jalan ini, nanti ke kiri, nanti ke kanan, nanti dan seterusnya. Nah dia malah melewati ke Jakarta, Probolinggo. Kemudian ke Jember. Nah itu kan mau kemana kan dia? Emangnya mau ke Jakarta lewat timur? Mau ngitari dunia ke bawah gini. Makin jauh tuh. Makin jauh. Makanya istilahnya tersesat. Karena nggak ngambil jalan yang dikasih tahu. Itu tentang dolal dan huda. Sebenarnya masih banyak di sini tentang hidayah, tentang sesat. Dan masalah sesat ini saya jadi ingat ke salah satu ayat di surat Yusuf. Di surat Yusuf itu seorang nabi disifati dengan kesesatan. Bahkan Nabi Muhammad itu di ayat Wadduha itu kan bahwa jadaka dolan bahada. Emangnya Nabi Muhammad pernah sesat? Kan enggak kan? Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad pernah tersesat, jelas salah. Nabi Muhammad nggak bakal tersesat, Nabi Muhammad nggak pernah tersesat. Terus apa makna dolal di sini? Ternyata uniknya, makna dolal itu yutlaku ala ma'anin kathirah. Dolal itu banyak maknanya. Pertama maknanya tersesat. Yang kedua maknanya bingung. Sebagian ulama ada yang memaknai bahwa yadaka dolan fahada, itu Nabi Muhammad dulu bingung, gimana ya caranya ibadah, saya kok gak tahu.
Saya ini tahu sama Allah tapi gak tahu caranya menyembah Allah gimana ya. Itu bingung, akhirnya fahada didatangi hidayah oleh Allah untuk bisa menyembah dengan sholat, baca Quran dan seterusnya. Ada ulama yang maknanya seperti itu. Tapi ada ulama yang maknai bahwa dolal itu maknanya adalah cinta. Cinta itu menyesatkan, bos. Sesuatu yang jelas-jelas simple dibuat rumit oleh cinta. Itu jadi teriak tuh penonton tuh. Agak tahu ya. Belum nikah. Yang nilai di sana, sini tidak. Terus. Jadi dolal itu cinta. Nah sehingga makna wa wajadaka dolan fahada, dulu kamu itu begitu menggebu dalam mencintai. Fahada kemudian dipertenang oleh Allah dengan cara bisa selalu bercengkrama dengan Allah lewat ibadah. Artinya dulu cintanya Nabi Muhammad itu benar-benar gak ketemu arahnya, kayak orang bingung banget itu. Nah sehingga ayat ini, kalimat dolal ini, itu kata para ulama dalam menyebutkan di surat Yusuf itu Nabi Yakub disifati oleh anak-anaknya, innaka lafi dolalikal qadim. Innaka lafi dolalikal qadim. Sungguh engkau wahai ayahku Nabi Yakub itu dalam dolalmu yang dulu. Artinya cintamu yang dulu, cinta kepada Nabi Yusuf. Jadi dulu cinta, nah saking cintanya sampai bernama dolal. Nah sehingga kata dolal itu dalam perspektif ini itu tidak sesat, tidak bahaya, malah itu termasuk sesuatu yang dialami oleh para nabi. Sehingga banyak dari ulama-ulama tasawuf khususnya itu mereka sering mengatakan dalam munajat-munajatnya, ya Allah buatlah aku tambah bingung kepadamu. Zidni tahayyuran, buatlah aku tambah bingung dalam mencintaimu. Buatlah cinta ini tambah dalam sehingga aku tak tahu mana yang awal, mana yang akhir. Sehingga aku tak tahu mana benar, mana salah, saking cintanya. Nah itu dalam konteks ini itu hal yang positif, cinta yang positif, dolal yang positif. Cuman dalam memaknai Al-Quran kita nggak boleh pakai kaul-kaul yang unik-unik kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita artikan seperti itu, nanti ketika kita menafsirkan surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu berarti kan doanya, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau marahi, dan bukan jalannya para pecinta. Nah, itu kan. Nanti kan bahaya itu kan artinya. Iya. Sumber utama pemahamannya bukan di situ lah gitu. Iya. Emang ada yang lain? Berarti istilah tidak mendapatkan hidayah. Misalkan ada teman yang tidak taat, itu mungkin belum mendapatkan hidayah. Mari kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Berarti istilah itu keliru. Atau orang yang mendoakan seseorang yang agar supaya mendapatkan hidayah itu termasuk orang yang melaksanakan mungkar. Misalkan dia mendapatkan hidayah. Urusan dakwah. Jadi doa tentang hidayah itu ya nggak masalah. Doa tentang hidayah itu kita saja kan selalu minta hidayah. Ihdina, ya Allah berilah aku hidayah. Apa salahnya ketika kita boleh mendoakan diri kita mendapatkan hidayah, masa nggak boleh mendoakan orang lain mendapatkan hidayah? Nggak masalah. Nah jadi makna mendoakan supaya semoga dapat hidayah itu maksudnya semoga dia dapat hidayah yang akhirnya dia mengikuti hidayah tersebut. Kira-kira seperti itu. Itu makna mendoakan. Cuman biasanya konteks semoga kamu diberikan hidayah oleh Allah dalam bahasa Arab itu kan hadakallah atau Allah yahdik. Nah itu kalimat-kalimat orang yang sedang kecewa terhadap seseorang digunakan seperti itu. Misalnya ada orang yang melanggar atau ada orang yang salah, nah itu biasanya kiainya kalau marah Allah yahdik, nah itu berarti dia sedang salah. Jadi itu bukan ketika ada guru mengatakan Allah yahdik, amin. Nah, itu bukan seperti itu. Kamu sedang dimarahi gitu. Itu. Nah. Allah yahdik itu kalimat sopan untuk marah. Gitu. Kayaknya merevisi pertanyaannya. Harusnya pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika ngelihat teman itu menolak hidayah.
Kayaknya lebih tepat seperti itu daripada hanya mendoakan. Apakah itu baik apa enggak? Ya itu jelas baik karena itu doa. Kayaknya lebih baik pertanyaannya bagaimana reaksi dan sikap kita ketika ngeliat teman kita menolak hidayah tersebut. Kayak misalnya nunda sholat atau apapun lah itu. Itu gimana? Ya didoakan. Simple sekali. Iya. Semoga dapat hidayah. Tidak ada reaksi lain. Tidak ada. Dipukul. Wes. Diberi peringatan, warning. Kalau enggak ya Allah ya dikit. Allah ya. Sudah level teratas kalau Allah ya dikit sudah. Iya. Level marah itu kan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani apa? Non muslim. Iya. Masih ingat berarti ya. Juz berapa itu? Hah? Juz berapa? Waman ahsanu qawlan. Juz kayaknya 20-an. Oh, ada kayaknya ya. Iya, jadi di ayat itu siapa sih yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang mengajak kepada Allah. Artinya mengajak kepada Allah itu mengajak orang yang tidak kepada Allah menjadi kepada Allah. Jadi ketika kita menemukan orang-orang yang sedang tersesat seperti itu, melanggar seperti itu, tentu cara pertama itu diajak kembali. Diajak kembali, kemudian kalau kita punya punya hak untuk memarahi dia atau untuk mentakdib dia, memberikan pelajaran kepada dia, maka kita lakukan itu. Ya kayak kata Nabi itu di hadis amar ma'ruf nahi munkar itu, in lam yastati abi lisani, terus jadi gimana? Dari lisan Yughayyiru munkar biyadih. Itu merubah kemungkaran dengan yadihnya, tangannya. Kalau nggak bisa ya dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Dengan hatinya ini apa? Mendoakan. Wadzalika ad'aful iman, dan itu iman yang paling rendah. Dari dalam menyikapi itu ada tahapan-tahapannya berdasarkan dari hadis tersebut berarti kan. Jadi dari tangan, kalau tangan ini maksudnya action ya, aksi langsung. Aksi, kekuasaan. Apapun itu. Ya. Terus kalau lisan, kalau nggak bikin mampu, status. itu bisa dibilang aksi itu. Iya. Aksi. Bikin status. Mengomentari sesuatu yang sedang viral. Nah, itu berarti dia Biadik. Iya. Kalau nggak mampu dengan lisannya. Lisan. Kalau bikin podcast. Kita level kedua ini. Level kedua ini. Level kedua tapi susah ini bikinnya. Yang level paling rendah adalah mendoakan. Tapi sebagian ulama ada yang memaknai wadzalika ad'aful iman itu tidak kembali kepada yang mendoakan. Yang iman terendah itu bukan yang mendoakan, tapi malah yang pertama tadi. Yadi. Kenapa? Karena lafaz dzalika itu menunjukkan jauh atau dekat? Jauh. Jauh kan? Berarti kembalinya yang paling jauh yadi. Wadzalika ad'aful iman. Jadi yang paling lemah itu malah yang dikit-dikit menyalahkan orang, dikit-dikit ngasih tahu, dikit-dikit enggak pernah mendoakan sama sekali. Pokoknya semua orang salah. Nah, itu iman paling rendah. Sukanya ngejudge gitu kan. Iya. Nah, ini buat orang-orang yang paling enggak suka disalahkan. Itu biasanya yang enggak suka disalahkan pakai ayat atau hadis ini. Panas ya. Iya. Enggak, tadi ada yang masih ruang itu hidayah. Itu kasihan itu. Iya, terus. Cina malah neser lah. Hidayah ini kan cakupannya luas sekali, jadi tidak hanya terfokus terhadap suatu hal. Bisa jadi kita tarik pembahasan karena ini masih pembahasan Al-Quran. Kita tahu di surat Al-Isra itu wa munazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Artinya Al-Quran ini adalah obat. Berarti orang-orang yang katakanlah belum begitu yakin atau kurang yakin atau sama sekali tidak yakin bahwa Al-Quran ini adalah obat, kira-kira apa langkah kita untuk meyakinkan ke orang-orang bahwa ini Quran ini adalah syifa seperti itu? Meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah obat, mondokin anaknya. Enggak, suruh ke saya, tak kasih air. Langsung yakin tuh. Iya. Waduh. Oh, itu pakai air. Saya kan sempat viral itu kan. Ada Qurannya itu. Oh, siap. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa dibuat bacaan menyembuhkan seseorang. Dan tidak tergantung siapa yang membaca sebenarnya, tergantung Qurannya itu. Jadi Quran itu memang ada sisi-sisi penyembuhnya
Yang mana kata syifa di sini sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah syifa ini untuk penyakit dohir, atau untuk penyakit batin, atau untuk penyakit pemikiran. Pemikiran yang salah. Nah itu syifa dari Al-Quran bisa untuk tiga-tiganya. Bisa untuk menyembuhkan sakit, jelas bacaan atau air-air yang diberikan Al-Quran, atau orang-orang sakit kemudian ditiupkan Al-Quran, kemudian diusapkan menggunakan Al-Quran, itu banyak sekali buktinya mereka sembuh. Kemudian yang penyakit dalam, penyakit batin, itu seperti orang-orang yang misalnya kena sihir, atau orang-orang yang kena guna-guna, nah itu bisa disembuhkan dengan banyak-banyak baca Al-Quran, Al-Quran menjadi perlindungan baginya, dan seterusnya. Dan yang paling diterima oleh para ulama itu Al-Quran menjadi penyembuh pemikiran. Jadi sebelum datangnya Al-Quran, cara pikirnya orang tuh salah semua. Cara pikirnya orang itu jauh dari yang namanya kebenaran. Akhirnya Quran datang untuk menjadi penyembuh dari pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu. Pemikiran yang salah, pemikiran yang sakit. Makanya istilahnya Allah, fi qulubihim maradun. Hati mereka sakit. Mereka bukan sakit hati, bukan berarti livernya kena terus bayar, itu bukan. Itu mereka punya pemikiran yang salah terhadap Nabi Muhammad. Mereka nggak percaya orang ini jadi nabi, sehingga diistilahkan fi qulubihim maradun. Makanya di ayat lain Al-Quran itu wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Al-Quran menjadi penyembuh pada hatinya orang-orang yang mukmin. Penyembuh hati itu maksudnya bukan yang lagi galau terus baca Quran sembuh. Itu enggak semua orang seperti itu. Misalnya lagi galau terus baca Yasin, kan tambah nangis kan. Enggak sembuh kan. Gitu. Iya. Tapi yang dimaksud wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Al-Quran ini menjadi sebuah logika besar yang menyelesaikan masalah orang tersebut, bahwa semua hal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya dari Al-Quran. Jadi makna syifa sendiri itu banyak. Ada 3 lah kira-kira. Seperti itu. Itu kasihan. Itu tadi mau nanya Ji. Atau sudah lupa? Monggo. Sebagaimana makna dolal tadi itu banyak, yang diantara yang bingung, kemarin dan sebagainya. Apakah jomblo masuk dolal? Yang kemudian butuh juga terhadap hidayah. Curhat ini. Tuh kan? Apakah jomblo termasuk dolal? Mau dibela atau mau terserah. Wani piro ini. Jangan dibela. Kalau mau dibela, itu di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang itu mendatangi Allah nanti pas hari kiamat sendiri-sendiri. Jomblo-jomblo semua. Yang punya istri ditinggal semua istrinya untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manfaat istri itu enggak ada sama sekali nanti ketika di akhirat. Makanya disifati oleh Allah di akhirat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Ditinggal istrinya dan meninggalkan istrinya. Saking enggak pentingnya punya istri. Saking pentingnya jomblo berarti itu. Nah, itu. Cuman orang yang seperti itu enggak dapat ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah berfirman, kata Allah di dalam surat apa itu ya? Kata Allah, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan masuk surga kalian dan istri kalian bareng-bareng. Saya kira yang jomblo nggak dapat panggilan itu. Jadi sulit mereka masuk surga itu. Ini yang nggak dibela. Jadi yang tadi saya bela sedikit, saya hancurkan sekarang ini. Saya kasih dalil lagi. Jadi lebih banyak yang merusak jomblo ini. Jadi jomblo itu bahaya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Orang-orang yang dihisab nanti menggunakan tangan kanan dapat amalnya, itu mereka akan dihisab dengan gampang. Setelah dihisab, wa yanqalibu ila alihi masrura. Mereka akan kembali ke keluarganya dengan bahagia. Orang jomblo gak kira kembali ke keluarganya bahagia karena gak punya keluarga, belum punya keluarga. Wow. Belum punya istri. Mau kembali ke siapa? Mau kembali ke setan. Nah, yang gak punya keluarga itu ada di neraka semua. Dajjal, iblis. Iblis gak menikah loh. Dajjal gak menikah. Maksud saya Dajjal gak menikah. Iblis masih menikah. Iblis masih suami-suami takut istri. Dajjal ini saking pengennya untuk menjadi penguasa sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Takut dikuasai istrinya. Masuk akal. Nah, jadi jomblo itu berarti sama dengan Dajjal. Wow, analoginya sangat berbahaya. Semua nabi itu nggak ada yang jomblo. Bahkan Nabi Isa, yang mana beliau belum menikah ya dulu ya, sampai diangkat oleh Allah, ternyata diturunkan ke dunia ini lagi. Di antara tujuannya adalah untuk kawin, bukan menyelesaikan Dajjal toh, untuk menikah itu. Menikah, berkeluarga, terus meninggal. Jadi tujuan hidupnya Nabi Isa diantaranya yang menikah. Nah, makanya gimana menikah kok gak jadi tujuan hidup itu gimana? Bahayanya jomblo. Wah, jadi bahaya. Pembelaannya cuma satu tadi. Saya nggak mau spill lagi. Biar cari sendiri, usaha sendiri mencari hidayah tersebut. Bahkan ada di Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim dikatakan oleh Nabi Muhammad, laisa fil jannati azab. Di surga itu gak ada jomblo. Jelas itu hadis sore. Semua berpasang-pasangan. Iya. Di surga gak ada jomblo. Menyesal bertanya. Seketika menyesal bertanya. Mungkin pertanyaan terakhir, ada yang bertanya? Istilah tadi setiap manusia pasti ada jodohnya. Begini ujung-ujungnya nih. Kalau nggak nikah di dunia berarti jodohnya udah meninggal, berarti kan aslinya punya ini. Aslinya? Punya jodohnya ini. Pembelaan ini. Pembelaan. Oke, saya bela. Jadi laisa fil jannati azab, dan semua ayat-ayat tadi yang saya sebutkan itu bagi orang yang jomblo, mereka tidak termasuk orang-orang yang dipanggil, tapi ketika mereka masuk surga dijodohkan oleh Allah dengan bidadari dan orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi dalam riwayat dalam riwayat sahabat Abu Hurairah, di hadis itu juga itu beliau mengatakan bahwasanya nanti adna ahlil jannati manzilatan, orang yang masuk surga, surganya paling ekonomi banget, surga emperan, itu mereka akan mendapatkan hadiah apa? Mendapatkan 2 wanita dari dunia. Dari dunia. Itu yang paling bawah, apalagi yang paling atas. Artinya kan banyak di sini, di dunia ini orang-orang yang meninggal belum menikah, wanita-wanita yang meninggal belum menikah, sehingga nanti itu dapat jomblo-jomblo yang belum menikah sampai akhirat itu. Dipilihkan dari wanita-wanita yang ada di dunia, karena stoknya banyak banget. Tidak, bukan bidadari itu, bukan bidadari. Jadi bidadarinya dapat 70, nah ada yang dari dunia itu dapat 2, itu yang minimal. Apalagi yang maksimal. Berarti dikotakkan ya kayaknya. Ingin diperjelas dalam satu aspek seperti ini. Nah, makanya hati-hati, istri siapa yang akan atau wanita siapa yang akan kita nikah besok-besok di akhir. Kalau masuk surga, kalau ternyata masuk neraka. Ya, semoga dengan podcast dan ilmu pengetahuan ini kita semua bisa tertarik dan masuk ke surga. Amin. Gak cukup amin kalau masuk surga. Gak bisa, itu sulit. Ya kan doa dulu. Oh iya. Paling lemah kan doa. Aksinya setelah ini. Seperti itu. Ada lagi? Oh ini bintang utara. Kenapa kok? Nggak tahu. Iya gimana. Dalam Al-Quran kan tadi sampai menjelaskan tentang dola, terus juga tentang hidayah. Nah di Al-Quran kenapa kok yang dijelaskan itu yang a'la sekalian atau yang adna sekalian?
Yang tengah-tengah nggak ada. Kenapa? Apa faedahnya? Yang paling tinggi sekalian? Tinggi sekalian atau yang paling rendah sekalian? Ya soalnya Quran nggak suka orang setengah-setengah. Wah, iya. Jangan menjadi orang yang setengah-setengah, tapi jadilah yang tengah-tengah. Wih. Wasatiyah itu artinya yang tengah-tengah, bukan setengah-setengah. Gimana tuh yang tengah-tengah? Nah, yang wasatiyah, makna tengah-tengah itu maknanya orang yang moderat. Moderat itu gimana? Orang yang mau menerima perbedaan, orang yang bisa damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, orang yang mau menyembah Tuhannya dalam keadaan taslim dan siap disuruh sami'na wa ata'na. Itu yang moderat. Nah, cuman ada juga sebenarnya ayat-ayat buat orang setengah-setengah ini ada sebenarnya. Kita aja yang kurang baca. Ada. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Jadi kata Allah, kholatu amalan solihan wa ukhara sayyi'ah. Coba diteruskan. Ayo. Ayo malu loh kalau nggak tahu. Malu. Ayo. Coba saya bacakan ayatnya. Kalau saya kan memang mengaku dari awal nggak hafal Quran, tapi paham. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'ah. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ini ayat buat orang yang setengah-setengah. Mereka orang yang tarafu bidzunubihim, tahu kalau mereka itu enggak jelas. Dan mereka itu khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'ah. Kelakuannya ya kalau enggak buat baik, buruk. Gak jelas lah pokoknya orang-orang yang gak jelas ini. Imbang tuh dua-duanya, iya, antara baik buruk. Gak jelas, bukan imbang, gak jelas. Gak tahu mana yang baik, gak tahu mana yang buruk. Itu kata Allah, asallahu ayyatuba alaihim. Nanti dimaafkan oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Bahkan di ayat ini ya saya baca lagi. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang tobat dari kelakuan-kelakuan gak jelas itu, kemudian dia berbuat baik, artinya kelakuan-kelakuan baiknya dibikin niat untuk mengimbangi kelakuan-kelakuan buruknya, maka nanti di akhirat, faulaika yubaddiluhumullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang itu akan digantikan dosa-dosanya di akhirat menjadi kebaikan-kebaikan. Dulu dosa-dosanya yang dulu gak jelas, suka main HP, suka macem-macem lah. Dosa-dosa kan gak perlu dijelaskan, kita sudah hafal ya. Nah itu dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kalau kita termasuk orang yang wa akharuna tarafu bidzunubihim, orang yang mau mengaku dosa, mengaku gak jelas, mengaku salah, mereka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan diganti menjadi kebaikan. Sehingga nanti di akhirat akan banyak orang yang menyesal. Wah, tahu gitu saya dulu nakal. Tapi tobat akhirnya. Sehingga ketika mereka akhirnya tobat, nakal-nakalnya itu dirubah menjadi kebaikan, menjadi pahala. Nah, kasihan orang-orang yang gak pernah nakal kan. Gak ada yang dirubah. Nah, sehingga banyak orang-orang yang di akhirat nanti mereka menyesal, seandainya ya saya dulu lebih nakal lagi. Gitu, saya akan diganti pahala, dosa-dosa saya menjadi pahala. Nah itu ayat-ayat untuk orang-orang yang gak jelas. Yang setengah-setengah. Jadi gak semua yang top, gak semua yang paling neraka, gak ada juga yang tengah-tengah. Kita aja belum darusan. Nah, gitu. Jadi gak tahu mana yang ayat-ayat itu. Kita aja yang belum memahami gitu. Iya. Termasuk saya. Iya. Gak termasuk sampean. Jadi seperti itu ayat-ayat sedengan. Ayat-ayat apa namanya? Setengah-setengah. Setengah-setengah untuk orang yang setengah-setengah. Jangan jadi setengah-setengah. Tapi jadilah yang di tengah-tengah. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Jangan dipotong-potong. Yang bagian itu nanti dipotong-potong, nakal-nakal tobat ya. Itu berlaku di surga nanti, bukan di dunia. Beda konteks. Takut ini takut. Yang mau nakal takut. Berarti kurang pengalaman. Berarti nanti ini ayat tentang beliau berarti nanti. Wah, seandainya saya dulu nakal gitu. Itu nanti beliau yang akan mengatakan seperti ini. Takutnya salah paham ya. Iya, artinya agama Islam ini bukan hanya agamanya orang soleh, tapi agamanya orang-orang gak jelas juga. Islam bisa mayoritas ya gara-gara orang-orang yang gak jelas. Coba kalau gara-gara orang-orang yang soleh, ya paling cuma 2 soft.
di masjid, di musola, itu berapa? Disuruh mimpin sesuatu yang nggak kira bisa, karena mereka hanya segelintir orang-orang soleh. Islam bisa mayoritas ya gara-gara orang-orang nggak jelas. itu. Jadi berbahagialah orang-orang yang nggak jelas. Tepuk tangan kita semua orang Islam. Dibela gak mau. Iya. Senengan disalahin berarti. Neraka sampean ini. Disalahin nggak terima. Nggak diterima. Dibela gak mau. Gak siap. Ya, tapi syaratnya tadi untuk jadi orang yang setengah-setengah berakhir taubat. Yang masalah itu kalau gak berakhir taubat lagi mabuk mati. Itu oplosan mati. Masalahnya kita nggak tahu patinya kapan. Makanya. Itu. Jadi gak bahaya, aman. Yang penting tobat terakhirnya. Pastikan sebelum mati tobat. Pastikan sebelum mati tobat. Buat yang nakal-nakal. Yang gak nakal juga tobat juga. Biar jadi lebih baik lagi. Nabi Muhammad aja ketika beliau sukses, itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad orang yang sedang sukses, berhasil dan berada pol paling atas, ternyata masih disuruh istighfar karena Allah Maha menerima taubat. Apalagi yang gak jelas itu. Jadi taubat itu untuk semuanya. Ya, mungkin saya tutup ya, Ra. Iya, tutup aja. Udah 1 jam lebih. 2 jam. Oh, sahur ini. Sejam. Oh iya, 1 jam. Aman. Masih Ya, bisa itu. sahur. Terima kasih untuk semuanya para penonton, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton, dan terkhusus terima kasih untuk Ora Ismail yang sudah mau dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan kita penjelasan, pengetahuan, logika dan semua tafsir Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, entah itu dalam pertanyaan besar ataupun pertanyaan remeh yang lumayan mencerahkan buat kita, dan semoga kita semua bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, bisa menjadi seseorang yang terus menerima dan mendapat hidayah lagi, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Yang sudah boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.